Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Yakobus pasal yang kelima, mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Puji Tuhan saudara, satu bagian lagi dari firman Tuhan yang berbicara tentang doa. Yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini bahwa doa itu sangat berkuasa. Di mana contoh yang diberikan di sini saudara adalah di mana Elia ketika dia berdoa, maka perkara yang paling mustahil pun bisa terjadi. Di mana ketika dia berdoa supaya jangan turun hujan, maka hujan pun tidak turun 3,5 tahun. Dan ketika dia berdoa pula supaya hujan turun, hujan pun turun. Artinya saudara bahwa doa itu memiliki kuasa yang besar. Allah bekerja menyatakan kuasanya melalui doa umat-umatnya. Itu artinya saudara bahwa kalau saya dan saudara rindu mengalami perkara besar yang lebih dari yang kita pikirkan, maka yang menjadi bagian kita adalah hidup dalam doa. Karena doa orang percaya, orang benar, sangat besar kuasanya. Tidak ada yang mustahil, apapun mungkin ketika kita hidup dalam doa. Tetapi selain hidup dalam doa saudara, hal yang ditegaskan di sini mulai ayat 16 itu tadi bahwa ada 3 hal yang harus kita tambahkan, yang harus kita kerjakan selain kita berdoa. Maka dengan itu saudara, kita akan melihat Allah mengerjakan perkara besar. Di mana yang pertama dikatakan karena itu di ayat 16 saudara, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
Yang pertama di sini, saudara, yang dituntut untuk dilakukan oleh umat Tuhan selain mereka hidup dalam doa supaya doa mereka berkuasa, saudara, adalah bahwa mereka harus mengaku dosa. Artinya, saudara, mereka harus mengalami satu proses pertobatan. Kalau saya dan saudara hari ini rindu doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, doa-doa kita berkuasa, maka yang harus kita lakukan adalah hiduplah dalam proses pertobatan, dalam pengakuan dosa di hadapan Tuhan, dalam kesadaran akan dosa-dosa kita, bahwa Dialah yang mengampuni dosa-dosa kita. Dan kemudian buktikan proses pertobatan dalam kehidupan kita. Dengan kita melakukan itu, saudara, maka kita akan melihat mujizat yang besar, sama seperti yang dialami oleh Elia. Jadi selain berdoa, yang pertama apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan? Yang pertama adalah alamilah pertobatan. Hiduplah dalam proses semakin baik dalam kehidupan kita. Maka dengan begitu doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Dan selain itu, saudara, di ayat 16 tadi kembali saya baca, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa yang akan melahirkan mujizat, di mana Allah menyatakan campur tangan yang dahsyat melalui doa kita, saudara, adalah doa yang dinaikkan dengan iman. Itu yang kedua, bahwa doa-doa kita harus dipanjatkan dengan iman, keyakinan bahwa Allah sanggup, tiada yang mustahil bagi Tuhan, segala perkara sanggup Dia kerjakan. Yang menjadi masalahnya adalah, adakah kita menaikkan doa-doa kita dalam iman kepada Tuhan? Kalau kita rindu mengalami perkara besar dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita, hiduplah dalam doa yang disertai dengan iman, keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Saudara, apapun situasi saudara saat ini, percayalah, Allah kita sanggup. Dia akan menjawab doa-doa saudara, kerinduan saudara. Adakah saudara saat ini merasa bahwa masalah saudara begitu sulit, masalah saudara begitu mustahil? Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara akan melihat dan saudara akan mengalami campur tangannya ketika saudara hidup dalam doa yang disertai dengan iman. Kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 17 dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun. Berikutnya, saudara, doa yang berkuasa, doa yang dimana Tuhan akan menyatakan mujizatnya yang dahsyat adalah doa yang disertai dengan kesungguhan. Doa yang dinaikkan dengan penuh kesungguhan. Contohnya Elia ketika pada waktu itu dia berdoa dengan penuh kesungguhan, langit pun taat. Hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun, saudara. Dan kemudian dia berdoa lagi dengan sungguh, hujan pun turun ke mengairi bumi. Artinya apa? Betapa dahsyatnya kuasa Tuhan bekerja sampai hujan pun berhenti untuk turun. Dan ketika dia berdoa lagi, langsung tunduk, hujan pun turun ke bumi. Dan yang ditegaskan di sini adalah bahwa Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar berdoa, bukan sekedar kebiasaan, rutinitas, tetapi doa yang dinaikkan adalah doa yang penuh kesungguhan. Adakah saudara hari ini sedang menaikkan doa-doa saudara, atau saudara sudah lama menaikkan doa saudara? Pertanyaan berikutnya yang harus kita sadari, saudara, seberapa sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan? Seberapa sungguh-sungguh kita memohon kepada Dia?
Karena kalau kita memohon kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan, langit pun akan tunduk, hujan pun tidak turun. Itu yang dialami oleh Elia ketika dia berdoa dengan penuh kesungguhan. Puji Tuhan saudara. Jadi hari ini yang menjadi perenungan bagi kita sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita adalah bahwa yang pertama, Tuhan akan melakukan perkara besar, mujizat yang besar ketika umat-umatnya datang berseru kepada dia sama seperti Elia. Dan doa atau seruan yang dinaikkan kepada Tuhan itu harus disertai yang pertama, yaitu kerinduan untuk menjadi pribadi lebih baik, hidup dalam kekudusan dan kebenaran, di mana dikatakan di sini, hendaklah kamu saling mengaku dosa. Artinya ada pertobatan, ada keinginan untuk hidup semakin baik, semakin berubah. Jadi kalau doa-doa kita disertai dengan kerinduan untuk bertobat dan semakin baik, maka doa itu akan menjadi doa yang berkuasa. Kemudian yang kedua saudara, bahwa doa kita itu juga harus disertai dengan iman. Karena kalau kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi biarlah dalam kita menaikkan doa-doa kita, doa-doa itu disertai dengan iman dan keyakinan bahwa Allah kita sanggup. Dan kemudian yang terakhir saudara, doa yang berkuasa adalah doa yang dinaikkan dengan penuh kesungguhan. Karena dikatakan ketika Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka hujan pun tidak turun. Jadi doa yang berkuasa adalah doa yang disertai dengan kesungguhan. Itulah yang telah kita belajar dari teks firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat renungan firman Tuhan hari ini. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, biarlah ini menjadi perenungan bagi saudara, dan biarlah dalam saudara melaksanakan aktivitas saudara pun, saudara tetap akan merenungkan firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara, dan raih janji firman Tuhan, di mana Dia akan menyatakan mujizatnya ketika kita hidup berdoa kepada Dia, dan rindu untuk berubah semakin baik. Ketika kita berdoa kepada Dia, dan kemudian percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ketika kita berdoa kepada Dia, kita naikkan doa yang penuh kesungguhan. Puji Tuhan saudara, terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, jalani hari-hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anakmu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anakmu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu.
Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaanmu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan.
atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri. Dalam nama Yesus. Bapak yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapak yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapak yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapak yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapak yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu, haleluya. Bapak yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka.
masalah hidup mereka. Tuhan, berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Ini ku berseru Bapa, kau hadir. Rasakan hangat kasih-Mu Bapakku.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia.
Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggilkan Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut.